Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita mengambil sebuah tema yang begitu penting, membawa kuasa kematian Kristus. Dan biarlah ini menjadi satu perenungan yang bukan hanya dimengerti, Saudara. Tapi yang kita sama-sama gumulkan, yang kita sama-sama rindukan adalah pertanyaan, bagaimana saya juga bisa berbagian di dalam membawa kuasa kematian Kristus itu di dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita boleh bertanya di dalam hati kita, apa maknanya kuasa kematian Kristus dan bagaimana membawa di dalam tubuh kita saat ini. Dan biarlah sebelum kita merenungkan lebih jauh kebenaran firman Tuhan, mari sekali lagi kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang ke hadapan Tuhan. Kami bersyukur oleh karena anugerah yang begitu besar yang Kau sudah beri kepada kami. Karya penebusan yang begitu agung, yang menebus kami, yang menyucikan kami, melayakkan kami bahkan untuk datang dan berdiri di hadapan tahta Bapa yang Maha Suci dan Kudus itu di dalam Kristus. Kami berdoa Tuhan, biarlah pengertian itu di dalam kehidupan kami tidak berjalan begitu saja, tapi sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada setiap kami ketika kami merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus boleh bertata di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya percaya waktu kita mendengar tema membawa kuasa kematian Kristus, kita mungkin berpikir dalam hati, sepertinya kayaknya lebih cocok hari Jumat Agung deh ya. Ini kan hari Paskah, kenapa kita bicara lagi mengenai kematian Kristus? Bukankah ini waktu yang tepat untuk bicara kebangkitan Kristus? Tapi saudara sekalian, kita harus sadar seperti layaknya perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu adalah remembrance, salah satunya ya, mengingat kematian Kristus. Tapi kita baru mungkin melakukan perjamuan kudus, kenapa? Karena Kristus bangkit. Kalau Kristus tidak bangkit, tidak perlu kita rayakan atau kita masuk di dalam perjamuan kudus. Karena itu tidak ada faedahnya. Atau sama seperti kenapa ya kita hari ini ibadah bukan hari Sabtu. Seperti orang Yahudi pada waktu zaman dulu saudara, mereka ibadah hari Sabat, hari Sabtu. Kenapa kita hari Minggu? Saudara, kalau Kristus tidak bangkit di hari pertama minggu itu, yaitu hari Minggu, tidak mungkin para rasul, orang-orang Kristen mula-mula ibadah hari Minggu. Oleh sebab itu, entah kita sadar atau tidak, kebaktian orang Kristen hari Minggu itu adalah tanda memang Kristus bangkit hari itu. Aneh saudara ya, kalau misalnya ya, ayo kita rayakan ulang tahun yuk. Terus orangnya tidak berulang tahun hari itu saudara. Mungkin gak kita rayakan hari itu? Gak bisa. Ayo kita rayakan hari kemerdekaan Indonesia. Tanggal berapa? Selain tanggal 17 Agustus. Itu kan agak kurang make sense saudara ya. Jadi kita harus mengerti sesuatu hari yang dirayakan itu punya makna historical juga di dalamnya. Oleh sebab itu kita kalau merayakan hari ulang tahun, kita mengingat hari kemerdekaan, dan dalam konteks kita ibadah hari Minggu, itu adalah sebuah testimoni bahwa Kristus bangkit hari itu. Saudara. Dan kalau kita melihat di dalam sepanjang sejarah ya, tidak bisa disanggah bahwa Yesus Kristus anak Allah bangkit. Saudara. Ini yang harus kita pahami di dalam iman kita sebagai orang Kristen. Kadangkala banyak orang yang mempertanyakan kita punya iman. Kalau Yesus bangkit, mana buktinya? Kalau dia Allah, kenapa harus mati? Ini pertanyaan yang sering kali kita jumpai dan bahkan saya sendiri sore pada waktu saya masih mungkin kelas 2 atau kelas 3 SMA. Pertanyaan ini banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman saya yang beragama lain. Sore. Hari itu saya agak bingung juga waktu saya kelas 1 SMA, kelas 2 SMA. Bingung karena kita itu, saya sekolah di sekolah negeri sore, itu minoritas sekali orang Kristen. Bisa dihitung dengan satu tangan sore. Paling 2-3 orang sore. Jadi di tengah-tengah istirahat siang itu adalah neraka bagi saya. Kenapa? Karena mereka datang dan bertanya tentang iman dan saya tidak bisa jawab sore. Itu sesuatu hal yang sangat tidak baik waktu itu. Tapi seiring berjalannya waktu, saya tanya dengan papa saya, saudara, saya bertanya dan kemudian menjelaskan. Dan pada waktunya, itu gantian saya yang bertanya mengenai iman teman-teman saya yang beragama lain, saudara. Sampai mereka juga bingung, kok begini? Ya itu saudara. Tapi balik lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh memahami bahwa kebangkitan Kristus itu adalah fakta di dalam sejarah. Di hari kemarin saudara ada Paskah Pemuda.
Di dalam Paskah Pemuda itu saya sempat bicara satu bagian. Yaitu adalah ada sekelompok orang Kristen yang mencoba membuat sebuah drama parodi, saudara. Drama parodi yang mengasumsikan kalau kematian dan kebangkitan Kristus itu tidak terjadi dalam sejarah. Maksudnya kebangkitannya tidak terjadi dalam sejarah. Jadi mereka ngobrol ya saudara, ngobrol-ngobrol. Mereka bilang, bagaimana? Kita kan sekarang dikejar-kejar. Udahlah kita coba saja curi jenazah Tuhan kita. Curi, lalu idenya apa? Oh setelah itu ya sudah kita pokoknya beritakan saja kalau Tuhan Yesus itu bangkit. Lalu untungnya buat kami apa? Oh enggak ada, kamu enggak dapat untung apa-apa. Lalu kalau tidak dapat untung apa-apa, kita akan bagaimana nanti? Oh ya, jawabannya sederhana. Nanti kamu ya akan dikejar-kejar, kamu akan ditangkap, kamu akan dimasukkan ke dalam ring gladiator, diadu sama binatang buas, ya, disulakan di dalam tiang dan dibakar. Terus untungnya apa? Enggak ada, mati saja. Bagaimana? Ayo, itu kira-kira saudara. Itu kan agak sesuatu nonsens di dalam perenungan mengenai kisah kebangkitan Kristus. Dan ini adalah sesuatu hal yang kita perlu renungkan di dalam iman kita, di dalam memahami mengenai kebangkitan Kristus. Dan berikutnya saudara ya, saya ingin mengajak kita memahami bahwa kebangkitan Kristus ini sekali lagi itu memberikan suatu afirmasi bahwa kematian dan kebangkitan Kristus yang meremukkan kematian itu sendiri memberikan satu kepastian, pengharapan bahwa segala sesuatu yang dinyatakan tentang Kristus akan digenapi di dalam kedatangannya yang kedua. Sehingga hidup kita sebagai umat tebusan itu tidak berakhir dengan sia-sia, saudara. Dan di dalam dia kita itu memiliki kepastian akan hidup yang kekal. Berikutnya saudara, waktu kita merenungkan mengenai kebangkitan Kristus, ada satu bagian yang tidak bisa kita tidak bahas. Yaitu adalah bagaimana setelah Kristus bangkit. Kebangkitan Kristus itu maknanya apa saudara? Dan kaitan waktu kita bicara mengenai kuasa kematian itu bagaimana? Waktu kita bicara mengenai kebangkitan Kristus yang tidak bisa dipisahkan dari kematiannya dan meremukkan kuasa si jahat, kita boleh melihat notion atau pemikiran ini secara melimpah sekali di dalam surat Ibrani yang mungkin 1,5 tahun lalu kita bahas cukup panjang di dalam pendalaman Alkitab. Dan hari ini saya ingin bacakan beberapa bagian dari surat Ibrani itu saudara. Saya akan ajak kita lihat dan kita perlu memahami pemikiran yang ada di dalam bagian ini dengan baik saudara, sehingga kita boleh mengerti isi hati Tuhan. Saya bacakan saudara dari Ibrani pasal yang pertama ayat 5 dan kemudian ayat 8 saudara, 5, 6 dan 8. Karena kepada siapakah di antara malaikat itu ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Dan aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan ayat 8, tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kalimat yang besar sekali. Ini Bapa sedang bicara kepada beings di dalam surga atau kepada para malaikat di surga. Ini adalah peristiwa setelah Yesus bangkit dan naik ke surga. Waktu dia ada di surga, di tahta Allah yang kudus, saudara. Ini bicara mengenai inaugurasi Kristus yang menjadi raja atas semesta alam, saudara. Di atas para malaikat kita melihat bagaimana Kristus ditinggikan. Dan bagaimana Bapa bicara kepada anak di dalam ayat 8. Tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu memahami bagaimana di dalam pemikiran daripada penulis Ibrani menjelaskan siapakah Kristus. Waktu Kristus bangkit saudara, dia naik ke sorga, dia sekarang bertahta di dalam seluruh kerajaan sorga. Di dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ke-9, kita lihat sedikit lagi saudara. Ayat 8 dan 9 ya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya tidak ada suatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Belum segala sesuatu kita lihat. Yang sudah ditaklukkan apa saudara? Ayat 9.
Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Di dalam bagian ayat ke-9, saudara, kita sudah memahami bahwa Yesus Kristus itu bertahta, sudah dimahkotai Bapa. Berarti di dalam bagian ini kita memahami ada hal yang belum digenapi secara kasat mata, saudara. Tapi ada yang sudah digenapi di dalam realitas spiritual. Di dalam realitas spiritual, Kristus itu sudah bertahta atas segala sesuatu. Bapa sudah inaugurasikan. Tapi hari ini kita belum lihat bahwa di dalam dunia kita saat ini, Kristus itu bertahta di dalam seluruh aspek. Belum kelihatan, saudara. Tapi ini tinggal menunggu waktu Kristus datang kali kedua dan semua digenapi. Inilah kebangkitannya, saudara. Dan kebangkitan ini dan inaugurasi ini dia dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat melalui cara apa, saudara? Di dalam ayat 9 tadi, yaitu karena ia sudah mengalami penderitaan maut, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita merenungkan bagian ini, ada salah satu tokoh yang sebetulnya sangat terkenal, namanya John Milton. Saya percaya kita sering dengar nama ini, saudara. Dia membuat sebuah buku puisi, judulnya adalah Paradise Lost, ya. Heaven sorga yang hilang, Paradise Lost. Dia adalah seorang poet ya, pembuat puisi yang sangat terkenal, dan dia sebetulnya tidak punya background teologis. Dia hanya seorang ikut aliran Puritan saja, tapi dia bukan orang yang belajar teologi. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita hanya mendengar sedikit saja tentang John Milton, kita akan berpikir bahwa dia tokoh yang besar, saudara. Betul, di dalam aspek literatur dia tokoh yang besar. Tapi di dalam pemahaman teologis, dia adalah bidat. Ini enggak main-main, saudara. Dia punya pandangan tentang kristologi adalah bidat. Kenapa, saudara? Saudara, waktu kita baca tadi pasal ke-1 ayat yang ke-5 dan 6, saudara, kita tahu ini terjadi di dalam realita kerajaan sorga. Setelah Yesus mati, setelah Yesus bangkit, dia naik ke sorga dan dia diinaugurasikan sebagai raja. Tapi dalam pemikiran John Milton, apa yang dilakukan di penafsiran di sini? John Milton memahami pasal 1 ayat 6, itu sebelum dunia dicipta. Pikir sekali lagi, saudara, sebelum dunia dicipta, Bapa, dia mengatakan, saudara, ini ada buku yang lain, dia punya buku juga. Judulnya The Doctrina Christiana, On Christian Doctrine. Dia tulis buku ini, saudara. Dan di dalam buku ini ditemukan setelah John Milton mati. Tapi di dalam buku ini dia bilang gini, the Son is not co-eternal with the Father. Coba bayangkan ya, dia bilang apa? Anak atau Yesus Kristus itu tidak bersama-sama dengan Allah dalam kekekalan. Padahal kita lihat Yohanes pasal 1 ayat 1. Jelas, pada mulanya adalah firman. Firman bersama dengan Allah. Firman adalah Allah. Itu co-eternal, saudara. Tapi John Milton bilang, tidak, dia tidak co-eternal. Tetapi was begotten by him before the creation of the world. Dia bilang, tetapi dilahirkan, diperanakan atau dibuat ada seperti kayak diciptakan. Dan sebelum dunia diciptakan. Maka dia bilang begini. Waktu sebelum dunia diciptakan, Bapa melahirkan Kristus atau begotten daripada Kristus, create something like kayak gitu, saudara. Dan dihadapkan kepada para malaikat. Dan para malaikat harus menyembah Kristus, saudara. Dan di dalam bukunya yang kelima ini Paradise Lost, saudara. Buku yang kelima, alinea atau line, baris. Sekitar 600-an, saudara, nanti baca sendiri. Di situ dia menulis apa? Tetapi Lucifer itu menolak untuk menyembah daripada Kristus dan kemudian membujuk sepertiga malaikat untuk memberontak dan tidak mau menyembah kepada Kristus. Akhirnya sepertiga malaikat, pernah dengar cerita ini kan, saudara? Ini cerita novel, saudara. Novel dari John Milton maksudnya. Sepertiga malaikat, saudara, kemudian dihempaskan. Dan pada waktu itulah mereka dihempaskan ke bumi. Jadi setan, saudara, jadi iblis. Saudara, kita harus lihat, nanti di dalam pemahaman John Milton dia bilang gini, sepertiga malaikat yang dibuang, itu adalah sepertiga yang nanti semua manusia umat pilihan itu menggantikan posisi daripada malaikat ini di sorga. Jadi jumlahnya genap, kalau enggak tahu lah kepenuhan atau bagaimana, saudara. Tapi saudara sekalian, kita perlu memahami pemikiran John Milton ini sangat rusak di dalam bagian ini. Dan kita harus berhenti melihat John Milton di dalam bagian ini baik, saudara. Enggak, dia itu bidat.
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kita perlu sadar satu hal. Setelah Yesus mati, setelah Yesus bangkit, di dalam surat Ibrani pasal 1, pasal 2, ini bicara mengenai tahta Kristus yang mulia yang dia peroleh dengan cara bagaimana menjalankan kehidupan dengan penuh ketaatan di hadapan Bapa sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya kuasa kematian ini tidak bisa dilepaskan dari kebangkitan Kristus, saudara sekalian. Dan kita perlu memahami, saudara ya, kalimat di dalam ayat 9, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Nah, ini kalimat yang kita mau ambil untuk kita renungkan lebih jauh. Kematian ya, dia mengalami satu penderitaan maut dimahkotai oleh kemuliaan dan hormat. Oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Dan di dalam perenungan inilah kita baru sadar apa yang namanya kuasa kematian itu, saudara. Kematian Kristus itu pertama, saudara, kematian yang kudus. Kematian yang menyatakan ketaatan sempurna kepada Bapa. Kematian yang penuh dengan kasih. Kematian yang menguduskan. Kematian yang necessary. Kematian yang necessary itu maksudnya dia harus mati untuk menebus orang-orang pilihan, saudara. Atau harus, itu karena nanti ya di dalam ayat 14, ini masih surat Ibrani, surat ditulis ya begini. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, saudara ya. Jadi ini adalah kematian yang necessary, kematian yang harus. Dan ini adalah kematian yang mematikan kuasa iblis. Kematian yang membawa kebebasan bagi manusia yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut, itu ayat 15, saudara. Dan kematian yang mempersembahkan korban sempurna sehingga dia menjadi imam besar. Ini kita cuma baru bicara ya, saudara. Kematian Kristus adalah kematian begini. Itu kalau saudara hitung dari tadi, itu udah banyak sekali kan, saudara. Itu masing-masing itu kita bisa gali dan punya bobot yang sangat dalam satu persatu. Tapi kita tidak lakukan semua ini hari ini, saudara. Mungkin di kesempatan PA atau bagaimana, saudara. Tapi yang kita ingin sadar satu hal, saudara. Kematian Kristus itu adalah kematian yang sungguh amat berkuasa. Kematian yang suci, kematian yang kudus, kematian yang menebus kita. Kematian berkenan, kematian ketaatan, kematian penuh dengan cinta kasih dan seterusnya. Itu adalah kematian Kristus. Beda dengan kematian semua jenis manusia di dalam dunia ini. Kematian manusia bukan kematian yang kudus, kematian yang suci, kematian dalam ketaatan dan seterusnya. Kecuali orang yang sudah betul-betul ditebus oleh Kristus dan menjalankan panggilan yang Kristus berikan kepada kita. Seperti apa? Seperti kematian Paulus, kematian Petrus, dan kematian tokoh-tokoh iman yang lain, saudara. Kalau enggak, kematian ini cuma kematian begitu saja. Kematian yang penuh dengan sia-sia dan kematian yang merupakan satu bentuk ketakutan kepada kuasa maut. Ini kalimat yang penting, saudara, untuk kita renungkan lebih jauh lagi. Oleh sebab itu, saudara, di dalam kuasa kematian Kristus, kita boleh mendapat satu perenungan mengenai bedanya antara kematian di dalam Kristus yang menghasilkan satu kemuliaan dan hormat yang diberikan Bapa kepada dia dengan dunia. Dunia ini, saudara, neglect fakta, realita kematian. Kenapa begitu, saudara? Sederhana saja ya. Kalau orang tahu dia akan segera meninggal, dia tidak akan habiskan waktunya untuk apa yang dia kerjakan dan kejar saat ini. Kebanyakan orang, saudara, kecuali dia memang sudah berjalan di dalam jalan Tuhan. Kalau enggak, dia enggak kerjakan itu. Misalnya kita sering ngomong lah, saudara. Misalnya apa? Waduh, belum mati nih. Sebentar lagi mati nih, saudara. Wah, masih banyak hal hiburan yang saya belum datangi. Saya mau jalan-jalan dulu, saya mau ini dulu. Adalah 1-2 hal, saudara, tapi itu not necessary. Atau enggak tahu ya. Sekarang film Korea terbaru apa, saudara, atau game terbaru apa. Kita masih ada waktu 1 bulan hidup. Gimana? Saya mau jadi gamers dalam 1 bulan ini? Itu kan agak konyol, saudara. Itulah sebabnya, saudara. Banyak manusia yang hidup saat ini tidak memperhatikan fakta tentang kematian. Tapi kematian itu akan datang pula kepada mereka. Sementara orang-orang yang di dalam Kristus, yang membawa kuasa kematian Kristus, yang membawa kematian Kristus tiap hari dalam hidupnya,
Mereka lah orang yang benar-benar hidup, saudara. Ini yang kita perlu sadari satu fakta dan realita ini, saudara sekalian ya. Dan kita melihat sekali lagi, di dalam perjalanan ketaatan Kristus sampai menghantar dia kepada kematian. Kita bisa lihat dan renungkan apa, saudara. Dia, Kristus maksudnya, sedang mengkonfirmasi kalimat Bapa kepada Kristus pada waktu baptisan. Yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kalimat ini mengandung satu pengertian bahwa di luar Kristus tidak ada yang bisa mendapat perkenanan Bapa. Atau kita ngomong secara singkat lah ya. Kalau kita bisa bilang gini, manusia bisa diselamatkan oleh perbuatan baik enggak? Kita langsung bilang bilang tidak. Tapi mayoritas manusia di dalam dunia ini bisa. Tapi kita bisa ngomong satu kalimat lagi. Kecuali ketaatanmu seperti ketaatan Kristus, kamu tidak mungkin berkenan kepada Bapa. Bapa itu punya anak yang dia kasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Sehingga Kristus ini menjadi satu standar kehidupan yang sempurna. Orang kalau berpikir dia bisa diselamatkan karena perbuatan baik, lihat kepada Kristus. Kamu bisa hidup seperti Kristus? Tidak mungkin. Tapi kita sekarang orang yang di dalam Kristus dimampukan untuk hidup seperti Kristus. Tapi kita dilepaskan dari kuasa maut, saudara. Itu sesuatu hal yang berbeda. Dan kematian Kristus yang penuh dengan ketaatan ini juga membungkam semua mereka yang berdosa dan layak untuk dihakimi oleh Bapa. Membungkam, saudara. Jadi baik iblis yang akan dihakimi Tuhan dalam kegenapannya, saudara, ataupun kebanyakan manusia yang lain yang akan dihakimi oleh Bapa atau nanti oleh Kristus, saudara. Mereka akan dibungkam mulutnya melihat ketaatan Kristus yang sempurna. Nah, ini yang kita bisa lihat beberapa bagian ya di dalam perenungan tentang sedikit mengenai tema ini. Dan sekarang, saudara, kita setelah memahami mengenai kuasa kematian Kristus, sekarang bagaimana ini relevan untuk kita membawa ini, bagaimana caranya. Kita sudah tahu apa artinya kuasa kematian Kristus. Kematian Kristus, kematian yang begitu berkuasa, saudara. Yang kita bisa bahas satu persatu apa yang dikerjakan dalam kematian Kristus. Tapi sekarang kita mau bertanya, bagaimana cara membawanya? Dan apakah dampaknya, saudara? Oleh sebab itu kita akan membahas satu bagian yang juga masih paralel, saudara. Kita akan lihat 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15, saudara. Saya akan ajak kita lihat secara besar saja ya. Di dalam pasal 15 kalau kita buka Alkitab LAI kita ada satu heading. Itu bicara kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita, saudara. Di dalam bagian ini, saya nggak bacakan semua, nanti saya akan bacakan beberapa bagian, saudara. Di dalam bagian ini, Paulus kenapa perlu bicara mengenai kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita? Karena orang-orang Korintus saat itu ada yang beranggapan begini, celaka ya kalau kita mati sebelum Kristus datang. Karena bagi mereka Kristus itu sebentar lagi mau datang, saudara. Kalau Kristus datang, kalau kita sudah mati sebelum Kristus datang, waduh, kami mungkin tidak bisa dibangkitkan lagi nih. Tidak ada kebangkitan orang mati. Jadi bagaimana? Itu pertanyaannya daripada orang-orang Kristen pada saat itu. Mereka lagi gundah. Ini bukan pertanyaan kita, saudara. Oleh sebab itu, Paulus mengatakan, kalau Kristus bangkit, itu artinya ada kebangkitan dari antara orang mati. Kalau tidak ada kebangkitan dari orang mati, maka Kristus juga sebetulnya tidak mungkin bangkit. Itu yang dia bilang, Paulus bilang. Dan kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah semua usaha dan upaya kita. Dan kita adalah orang yang paling malang kalau kita percaya bahwa Yesus Kristus itu bangkit padahal tidak. Itu kalimat yang Paulus, saudara. Dan kemudian Paulus mengatakan, kamu sadar enggak? Dia mengatakan gini, kamu sadar enggak bahwa kebangkitan Kristus itu disaksikan oleh begitu banyak orang, saudara. Yaitu dia berkatakan ya, pertama-tama menampakkan diri kepada Kefas atau Petrus. Kemudian kepada 12 murid, kemudian kepada 500 orang yang sampai hari surat Korintus ditulis masih hidup, saudara ya. Dan kepada Yakobus dan juga kepada semua rasul dan terakhir kepada Paulus sendiri, kepada diri sendiri dia bilang. Jadi mereka adalah saksi mata kebangkitan Kristus. Ini yang kita harus lihat, saudara. Jadi Alkitab ini ditulis oleh saksi mata
kebangkitan Kristus sendiri. Ini primary source. Dan bukan hanya tulisan Paulus, saudara, ada tulisan Petrus, ada tulisan Yohanes, ada tulisan tokoh-tokoh yang lain, Matius dan Lukas dan lain sebagainya, saudara. Kita bisa melihat ini mereka adalah satu menyatakan mengenai testimoni kebangkitan Kristus. Dan mereka bilang ya, sekali lagi, Paulus kasih bagian yang kita mau baca ya di dalam ayat yang ke-21 sampai 24 sekarang. Ayat 20 saya baca. Tapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus menjadi sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kuasa dan kekuatan. Sampai sini dulu saudara. Jadi kita bisa lihat satu bagian di dalam bagian ini, yaitu Paulus mengatakan di dalam kebangkitan Kristus kita ada pengharapan akan kehidupan atau kebangkitan pula saudara. Sama seperti manusia yang bersekutu di dalam Adam, mereka semua akan binasa. Dan semua yang bersekutu di dalam Kristus itu akan mendapat kehidupan yang kekal. Saudara, ini adalah fakta, realita saudara. Oleh sebab itu seperti yang kita bicarakan minggu lalu. Kita perlu membicarakan ini, tapi bukan hanya bicara. Kita perlu membawa kuasa kematian Kristus dalam hidup kita. Tapi kita belum sampai ke dalam bagian itu, sedikit lagi saudara. Kita akan memahami bahwa realita kebangkitan dan kematian Kristus dalam hidup kita harusnya itu menjadi nyata saudara. Dan di dalam ayat 24 tadi kita sudah baca saudara. Ayat 24 saudara. Saya bacakan sedikit lagi sampai ayat beberapa. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja. Sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Saudara, kalau ingat ayat ini, kalau baca ayat ini, kita ingat ayat apa saudara? Ini susah ya, ini kayak teka-teki, kuis, tapi tenang saja, jawabannya sebetulnya tidak jauh-jauh saudara. Kalau di LAI ini ada satu alat bantu ya saudara. Oh di dalam yang ini tidak ada saudara. Tapi di dalam Ibrani tadi ada saudara. Kalau saudara baca Ibrani lagi saudara, saya ajak kita lihat Ibrani saja biar ini menjadi satu hal yang familiar. Di dalam Ibrani pasal 2 ayat 8 ya. Kita lihat baik-baik bagian ini ya. Yang tadi jangan ditutup saudara. Ini kelebihan kita yang bawa Alkitab fisik. Di dalam Ibrani 2 ayat 8. Ini kutip dari Mazmur pasal ke-8 ayat 5 sampai 7 ya saudara. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Lihat baik-baik bagian ini. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Dan bagian yang sama sebetulnya sedang dikutip oleh Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 24 ini. Berarti saudara, di dalam bagian ini digambarkan bagaimana Kristus itu sedang menggenapi nubuatan yang ada di dalam Mazmur pasal 8. Sekali lagi ya, Kristus sedang menggenapi nubuatan yang ada di dalam Mazmur pasal 8. Sekarang kita coba lihat sedikit lagi, Mazmur pasal 8 saudara ya. Ini kadang sering juga orang mungkin salah baca saudara, seperti hal yang lain. Kita coba lihat ya saudara ya. Ini Mazmur 8. Kalau ayat 2 sampai ayat ke-4 itu bicara mengenai ya kemuliaan Tuhan di dalam menciptakan segala sesuatu. Dan saya baca ya ayat ke-5 sampai ke-7. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir seperti Allah dan telah memangkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Titik saudara ya. Kalau kita lihat ayat ini saudara, segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki manusia. Pertanyaannya, di bawah kaki siapa? Semua kita?
Kita kalau pikir ya, oh ini kan ayat 8 Pak, kambing domba, lembu sapi sekalian. Ya, juga binatang di padang, burung-burung di udara, ikan di laut, dan apa yang melintas arus lautan, saudara. Kita akan melihat sepertinya semua ciptaan ini diletakkan di bawah kaki kita. Pertanyaannya, betulkah? Bagaimana saudara? Waktu kita lihat di dalam ayat ke-8, kita akan lihat ciptaan ini ditaklukkan di bawah kaki kita manusia. Betulkah itu? Jawabannya iya dan tidak. Ini yang paling membingungkan saudara. Ini jawaban iya dan tidak agak ambigu. Iya dalam artian apa? Manusia memang Tuhan tempatkan sebagai crown of creation. Tetapi saudara, manusia jatuh dalam dosa. Dan manusia yang jatuh dalam dosa, mereka tidak berkuasa atas apapun. Sehingga kalau kita lihat saudara, lembu, sapi, dan ternak, dan binatang buas, dan banyak hal yang unfortunate even di dalam dunia. Bisa kita katakan manusia berkuasa atas ciptaan? Tidak bisa saudara. Sebentar ada tsunami, sebentar ada badai, sebentar ada apa, sebentar ada masalah satu-satu. Tapi ada satu pribadi yang kita lihat berkuasa atas alam semesta. Siapa? Kristus. Itulah sebabnya di dalam pembahasan kita akan Matius pasal ke-8 saudara. Kita lihat Kristus menghardik angin badai. Hanya dia saja alam itu takluk saudara. Hanya kepada dia saja saudara bahwa seluruh ciptaan itu ditaklukkan. Jadi ini adalah bicara tentang Kristus yang menaklukkan segala sesuatu. Dan oleh sebab itu saudara, waktu dikutip sekarang di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 24 tadi, kita lihat bagaimana Paulus menggambarkan bahwa sampai kesudahan atau kegenapannya semua itu akan diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan ayat 26 saudara, saya baca ya. Ayat 25-26. Karena ia harus memegang perintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Dan musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, itu tidak termasuk di dalamnya. Saudara, kadang bagian ini kita perlu memahami satu buah konteks lagi. Yaitu adalah konteks di dalam polemik terhadap propaganda Romawi pada saat itu. Romawi hari itu saudara punya satu istilah, yaitu pater patriae atau bapak tanah air atau bapak bangsa. Gelar ini pertama-tama disematkan kepada Julius Caesar pada tahun 45 sebelum Masehi. Dan kedua itu oleh Kaisar Agustus pada tahun 2 Masehi, 2 sebelum Masehi saudara. Jadi dua orang ini salah satu tokoh mengenai orang yang punya jabatan pater patriae atau Pontifex Maximus ya. Dan ini sebetulnya apa sih? Ini adalah propaganda bahwa raja itu adalah juru selamat saudara. Raja adalah sosok pelindung. Raja adalah simbol perdamaian dan stabilitas. Waktu pasukan Roma itu berhasil mematikan seluruh musuh-musuh yang lain saudara. Itu ada istilah yang dianggap sebagai Pax Romana atau perdamaian Romawi. Jadi dianggap sebagai pater patriae yang berkuasa atas segala sesuatu. Itu memberikan stabilitas, melindung dan mempersatukan bangsa saudara. Dan bahkan di dalam konteks Romawi, raja itu dianggap juga sebagai imam paling tinggi saudara, yang memediatorkan antara dewa dengan rakyatnya. Itu adalah konteks daripada orang-orang yang ada di dalam jajahan Romawi pada saat itu. Sementara yang Paulus bilang apa? Paulus bilang apa? Oh tidak, bukan kaisar, tetapi Kristus yang memegang segala pemerintahan sampai segala sesuatu ditaklukkan di bawah kaki dia. Oleh sebab itu saudara, pernyataan ayat 24, 25 saudara, itu sedang menekankan kuasa absolut Kristus atas kuasa daripada kaisar pada saat itu. Atau pemerintahan yang melakukan propaganda yang dianggap seperti seolah-olah punya kuasa untuk melindungi, menyelamatkan, memberkati hidup. Tetapi sebetulnya mereka sendiri tidak bisa luput dari kuasa kematian. Sekali lagi ya, jadi ini adalah delusi. Delusi orang-orang yang menganggap dirinya penyelamat, tapi mereka tidak bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Saudara. Dan oleh sebab itu, di dalam bagian ini ada elemen propaganda dari Roma yang dihancurkan oleh Paulus di dalam bagian ini. Sehingga dia mengatakan sebetulnya kaisar bukan penyelamat atau penguasa tertinggi, melainkan Kristus. Kristuslah raja yang sejati.
Yang memerintah bukan dalam penindasan dan bukan untuk hormat diri sebagaimana yang dilakukan oleh Pater Patriae. Saudara, jadi kita harus lihat ya, Pater Patriae itu tadi kaisar itu mereka melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan dan hormat diri. Tapi Kristus digambarkan apa? Dia akan memberikan kembali kepada Bapa. Nah, itu gambarannya, saudara. Jadi dia akan menjadi raja, dia akan mengembalikan segala kepada Bapa. Dia mengembalikan hormat dan puji kepada Bapa, saudara. Nah, itu yang kita lakukan juga di dalam konteks doksologi ya, kita memuliakan kembali kepada Tuhan. Dan di dalam bagian ini, saudara, beda cara antara juru selamat dunia dengan yang kita bisa lihat di dalam Kristus. Juru selamat dunia itu dalam tanda kutip ya, saudara, maksudnya kaisar, itu mereka mengerjakan dengan cara bagaimana? Mereka membentuk pasukan, mereka membentuk strategi militer yang terbaik, mereka membentuk ekonomi yang terbaik, mereka mungkin mencapai teknologi yang terbaik. Mereka mencoba untuk menyelamatkan manusia dengan cara demikian. Tapi tidak dengan Kristus. Kristus caranya bagaimana, saudara? Menjalankan satu kehidupan ketaatan sampai kematian di atas kayu salib. Itu yang Kristus kerjakan. Jadi kita lihat hanya ada dua model di dalam dunia ini. Model dunia, pakai kekuatan, pakai kebolehan kita untuk mencari kehormatan dan kemuliaan diri. Satu. Kristus, saudara. Menjalankan ketaatan yang sempurna di hadapan Bapa, mengembalikan segala kemuliaan dan hormat kembali kepada Bapa. Cuma ada dua ini, tidak ada yang lain. Oleh sebab itu ya, entah sadar atau tidak, kebanyakan manusia itu bisa mengatakan saya mengikuti Kristus, tapi yang dihidupi ini totally different, beda. Di satu sisi dia bilang saya ini murid Kristus, di satu sisi dia menghidupi satu narasi yang lain, saudara. Oleh sebab itu ya saudara, kita perlu sekali lagi sadar. Esensi perbedaan ini adalah di dalam bagian yang tadi kita sudah renungkan. Pertanyaan sederhana ya. Kenapa Bapa memberikan kuasa dan otoritas semua ini di bawah kaki Kristus? Kenapa dia ditinggikan dan dimuliakan, saudara? Karena dia sudah mengalami penderitaan maut oleh karena ketaatan kepada Bapa di sorga. Ini sesuatu hal yang penting bagi kita, saudara. Kalau kita renungkan ya, di dalam sejarah kekristenan, kita akan melihat bentuk-bentuk dalam tanda kutip, satu spiritualitas seperti Pater Patriae tadi. Yaitu apa, saudara? Saudara mungkin pernah tahu ya, mengenai pandangan premil atau postmil. Postmil itu apa? Ya agak membingungkan memang. Milenium, baru Kristus datang ya. Postmil, ya postmil. Kerajaan 1000 tahun, baru Kristus datang. Kerajaan 1000 tahunnya dia mengatakan gini. Nanti sebelum Kristus datang, Kristen itu akan menjadi makin kuat. Ini adalah another Christendom ya. Christendom. Jadi digambarkan apa? Dengan kebolehan kita, dengan kekuatan kita, dengan segala hikmat yang Tuhan beri, kita akan membuat kerajaan di dalam dunia ini semua takluk kepada kaki Kristus. Baru Kristus datang. Ini mereka tafsirkan ayat ini juga, saudara. Tapi nanti ada premil bilang, Kristus datang dulu. 1000 tahun baru semua kerajaan dunia ini ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Mereka dua-duanya salah baca bagian firman. Kenapa? Karena firman bilang segala sesuatu ditaklukkan di bawah kaki Kristus dengan cara bagaimana? Dengan cara dia ketaatan sampai mati di atas kayu salib. Bisa lihat bedanya, saudara ya. Bedanya gini ya. Ini sekali lagi, saudara ya. Bedanya pemahaman manusia yang dipengaruhi oleh dunia tidak bisa melihat bahwa segala sesuatu ditaklukkan di bawah kaki Kristus dengan cara dia mati di atas kayu salib. Nggak bisa lihat, saudara. Sehingga konsekuensinya adalah memahami bahwa semua ini akan ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Ini yang pertanyaan yang masih belum selesai di dalam Ibrani 2 ayat 9 tadi, 8 dan 9. Mereka berpikir, kalau begitu ditaklukkan bagaimana caranya? Ya kitalah yang menaklukkan, kitalah orangnya. Ada satu lagi yang bilang, oh Kristus datang dulu baru ditaklukkan. Bukan, saudara. Kristus sudah menaklukkan, Bapa sudah menaklukkan semua di bawah kaki Kristus. Dengan cara Kristus mati dan bangkit dari atas kematian. Ini yang kita bisa lihat, saudara ya. Dan hari ini, saudara, kontemporer Pater Patriae itu muncul lagi. Apa itu? Kita kalau lihat ya, misalnya di negara-negara seperti negara Korea Utara ya, itu melihat negara sebagai penyelamat atau penguasa tertinggi. Ya, Kim Jong-un seolah-olah mengasihi dan pelindung rakyat. Tapi mereka akan sirna karena tidak ada otoritas lain yang dapat klaim otoritas mutlak. Itu ayat 24 tadi di dalam 1 Korintus 15.
Atau saudara, sekarang kita lihat ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Oh ini langsung agree ya, langsung lihat, oh iya Pak, betul harga emas sekarang sudah hampir 2 juta. Ternyata nubuatan setengah tahun yang lalu betul, kira-kira gitu lah ya saudara. Jadi kadang berpikir gini, bagaimana caranya untuk dapat keselamatan dalam keadaan pasar ekonomi yang lesu? Mungkin berpikir, oh jalannya mungkin kapitalisme atau konsumerisme atau apapun saudara menjadi penyelamat modern. Tapi saudara kita harus tahu, di dalam bagian firman Tuhan, musuh yang terakhir itu bukan kemiskinan. Musuh yang terakhir apa? Maut, kematian. Saudara. Percuma dapat seluruh dunia ini, tapi kehilangan jiwa. Tapi ironinya banyak manusia yang rela kehilangan jiwa untuk memperoleh pun tidak semua dunia ini. Ya? Ngerti saudara ya? Kamu pun tidak dapat seluruh dunia ini, kamu rela kehilangan jiwamu. Padahal Tuhan Yesus bilang, buat apa kamu dapat semua ini? Kalau kamu kehilangan jiwa. Bagi sebagian orang enggak saudara. Enggak apa-apa saya mati kehilangan jiwa saya. Yang penting saya dapat berapa? 1 kuadriliun. Nah, saya enggak tahu lah saudara. Ya itu saudara. Dia rela saja. Kehilangan jiwa dan binasa rela saudara. Tapi saudara kita perlu lihat satu hal. Keselamatan itu bukan menang atas kemiskinan. Keselamatan itu menang atas kematian. Itu yang penting saudara. Tapi susah ngomong ya. Satu sisi bilang penting, tapi waktu balik lagi ke dunia ini di gereja masih ingat saudara. Tapi waktu masuk ke dalam realita hidup, mulai kalimatnya, ya tapi uang kan juga penting Pak. Ya kita tahu saudara, tapi keselamatan bukan karena kemenangan atas kemiskinan. Lalu berikutnya, yang seolah-olah menjadi juru selamat, itu seperti ilmu pengetahuan, teknologi sebagai penguasa tertinggi. Seolah-olah saudara, kematian itu ditaklukkan dengan transhumanisme atau AI. Seolah-olah ya. Saudara udah mulai lihat ya pengharapan science fiction yang menjadi realita. Elon Musk buat Neuralink, ditaruh chip di dalam otak sehingga orang yang lumpuh bisa gerakan kursor dari pikiran saja. Ini udah kayak apa? Apa namanya? Ya, kekuatan kognitif atau apapun lah ya, menggerakkan itu baru mouse. Ini kalau mouse bisa, saudara, yang lain itu tinggal hitungan waktu saja. Kita bisa lihat kayaknya masa depan manusia untuk mengalah kematian mungkin saudara mentransfer kesadaran atau apapun data atau apapun yang di dalam otak kita masuk ke dalam piranti lunak di storage gitu saudara. Itu seolah-olah demikian. Tapi saudara kita harus sadar kematian yang ditakuti oleh banyak orang saudara itu sudah dikalahkan dengan cara bagaimana? Kristus yang mati dan Kristus yang bangkit. Tidak perlu ada transhumanisme dan AI untuk menjawab tantangan kematian. Dan Kristus benar-benar bangkit. Kalau Kristus benar-benar bangkit, maka selain daripada kematian dan kebangkitan Kristus, tidak ada jalan yang lain, saudara. Dan terakhir, saudara, kalau kita lihat hari ini juga yang seolah-olah menjadi opium untuk diri, merasa diri ini something. Itu adalah identitas pribadi sebagai otoritas mutlak. Ini era aneh, saudara. Eranya self rule, memerintah diri sendiri. Banyak sekali ya, entah di radio, sering dengar lagu-lagu. Kadang kita dengar lagu di radio itu bikin bergumul juga ya. Lagu-lagu atau kalimat-kalimat be your true self. Wah, kayaknya keren ya. Menjadi dirimu yang sesungguhnya. Emang belum, saudara? Nggak tahu lah ya. Ada apa masalahnya? Kayaknya kita ini belum jadi true self. True self-nya kayak gimana saudara? Atau you are enough, kamu itu cukup, kamu itu oke, kamu itu hebat. Atau nobody can tell you what to be. Nggak ada orang yang bisa mengatakan kamu harus bagaimana. Kamu tentukan sendiri. Kelihatannya keren saudara, kelihatannya hebat. Tapi kita bilang gini, cobalah good luck ya. Saudara ya, coba aja mau bagaimana jadinya ndak karu-karuan saudara. Dan ini yang kita bisa saksikan di dalam konteks Pater Patriae tadi. Cara juru selamat manusia yang masuk dalam kerajaan Romawi, bahkan sampai ke dalam era kontemporer kita hari ini. Manusia itu cuma bisa memikirkan satu jalan untuk mengalahkan musuh terakhir dengan upaya diri sendiri. Dan itu pasti gagal. Musuh terakhir kematian, mengalahkan iblis. Enggak bisa saudara. Kemiskinan, kemalangan, kematian, mereka enggak bisa satupun mereka kerjakan. Sekarang yang terakhir saudara, kita lihat 2 Korintus 4 saudara ya. 2 Korintus 4, ini kita pernah bahas ayat ke-5 dan 6-nya saudara ya.
Saya harap kita masih ingat ini bicara mengenai the new creation in Christ. Penciptaan baru di dalam Kristus. Ini pasal 4 ayat 5 dan 6. Kita udah bahas saudara. Dan sekarang ayat 7 sampai 12 ya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Harta ini itu adalah new creation in Christ ya. Sekali lagi, itu adalah kematian dan kebangkitan Kristus yang menebus kita ya. Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Sehingga segala hormat dan kemuliaan kembali kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Kristus, yang tadi ditulis di 1 Korintus 15. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ayat 10 yang digarisbawahi sore. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Saudara, saya percaya waktu kita sudah merenungkan satu bagian sebelumnya dan baca ayat 7 sampai ayat 12, kita mulai ada sedikit ide apa yang dimaksud Paulus dengan membawa kematian Kristus di dalam diri kami atau tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini, saudara. Bejana tanah liat ini, kita baru mulai sedikit. Kita baru mulai sadar arti membawa kematian Kristus itu apa, saudara. Berjalan di dalam ketaatan seperti yang Bapa nyatakan di dalam kehidupan Kristus. Membawa kematian Kristus, saudara. Nah ini yang kita perlu renungkan sekali lagi. Oleh karena itu ya, kalimat-kalimatnya muncul di sini. Kami bawa dalam harta bejana tanah liat. Kami ini punya tubuh yang makin lama makin degradasi. Orang yang menjadi tua tidak bisa makin lama makin fit, saudara. Tidak bisa, itu hanya tipuan saja. Tapi tipuannya kan lumayan profitable, saudara. Kalau saya bilang, wah ini ada contoh sedikit ya. Ini minuman anti-aging. Tapi agak meyakinkan dikit ya, saudara. Yang ngomong harus kelihatan muda ya. Jangan kelihatan babak belur kayak baru jet lag dan lain sebagainya. Anti-aging. Bagaimana saudara? Lalu ada orang yang minum, wih langsung muda dia. Itu mungkin terjadikah? Tidak mungkin saudara. Tapi orang masih mau beli enggak? Kosmetik laku enggak? Laku saudara. Kalau laki-laki sih masa bodoh saudara. Yang penting duit tebal. Udahlah anti-aging enggak masalah saudara. Tapi lain dengan kaum Hawa. Anti-aging laku saudara. Dan kita akan lihat manusia akan suka dengan hal seperti ini. Maka alat-alat olahraga dan lain sebagainya yang ada sedikit propaganda untuk buat kita itu kayaknya merasa makin lama makin sehat. Itu akan laku. Tapi kita harus sadar satu hal saudara. Kita harus sadar ini adalah suatu realita yang tidak real. Tidak real saudara. Dan kita boleh lihat Paulus bilang apa? Dia acknowledge, dia mengakui bahwa harta ini kami punya di dalam bejana tanah liat. Tubuh kami makin lama makin lemah. Tubuh ini makin lama makin rusak. Tubuh ini makin lama makin tidak bisa diandalkan. Ingatan makin lama makin sirna. Saudara kan gitu ya. Terus kekuatan dulu bisa berdiri berapa jam, bisa hiking berapa kilo. Saudara. Sekarang tidak bisa diandalkan. Hei lutut jalan, nggak bisa saudara. Kalau lutut udah masalah ya sudah, masalah saja sudah. Maka Paulus bilang harta ini kami punya dalam bejana tanah liat. Kami itu banyak kelemahan. Kami mengalami penindasan, kami mengalami akal yang habis. Kami ini dapat penganiayaan, bahkan dihempaskan. Tapi apa saudara? Tapi ada anugerah Tuhan yang menyala-nyala dalam hidup ini. Kalau kita sedang berjalan di dalam membawa kematian Kristus dalam hidup ini saudara. Kehidupan Kristus yang kita bisa lihat di dalam Injil saudara. Yaitu adalah kehidupan yang penuh dengan ketaatan, penuh dengan penderitaan. Sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Bapa memberikan segala puji dan hormat kepada Kristus. Narasi ini saudara, narasi yang tidak populer. Narasi yang tidak ingin orang dengar. Narasi yang orang dengar, yang ingin orang dengar apa? Ikut Kristus sakit sehat. Ya itu saudara. Cekak.
kaya, apalagi? Dalam tanda kutip, kurang ganteng, nggak ada saudara, karena orang pun tahu saudara, realita muka ini harus diubah pakai operasi plastik, yang lain nggak bisa. Kekurusan jadi agak gemuk dikit, enggak lah saudara, tapi saudara, ini jadi bukan gosip saudara, ini realita ya. Waktu kita di Semarang, kita adakan acara KKR Kapin Pak Tong, gereja sebelah, adakan satu kayak penyuluhan bagaimana kurus jadi gemuk dan gemuk jadi kurus ya, di gereja saudara. Ini ironi saudara, gereja bisa lakukan hal yang aneh-aneh yang tidak ada kaitan dengan firman. Tapi balik lagi saudara, kita perlu tahu realita bejana tanah liat yang membawa harta itu. Yaitu adalah kematian Kristus yang dibawa di dalam tubuh kita yang fana ini. Supaya pada akhirnya apa saudara? Supaya sebagaimana kematian Kristus yang membawa kehidupan kepada kita, kita ketika membawa kematian Kristus dalam hidup kita akan membawa kehidupan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak ada jalan lain Bapak Ibu Saudara sekalian. Jalannya cuma ini saja. Atau kita mau pilih jalan Pater Patriae tadi. Jalan juru selamat dunia ala Julius Caesar. Ala Agustus, Kaisar Agustus. Atau ala penipuan kontemporer hari ini untuk menyatakan bahwa engkau dapat keamanan, kenyamanan, jaminan dan segala macam. Nggak ada saudara, jawabannya cuma satu. Oleh sebab itu sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita renungkan bagian yang terakhir ini. Apakah kita ini memahami arti membawa kematian Kristus dalam tubuh kita? Kita ya. Kita pahamkah bagaimana membawa kematian Kristus dalam tubuh ini, saudara? Jawabannya bagaimana, saudara? Kita perlu lihat di dalam bagian firman, yaitu seperti bagaimana Paulus, Yohanes, Petrus dan rasul-rasul yang lain yang hidup menyangkal diri, pikul salib sampai kematian mereka. Kita boleh lihat teladan seperti itu. Kita bisa lihat para misionaris, kita bisa lihat tokoh-tokoh iman yang lain, saudara. Orang-orang yang melayani Tuhan sampai akhir hayatnya. Kita bisa lihat, ini kan PA kita temanya adalah seri kebangunan rohani ya. Kita minggu-minggu yang lain juga kita bisa lihat ya, bagaimana Luther, John Wycliffe, John Hus dan lain sebagainya. Itu melayani Tuhan demikian rupa. Dan kita saudara, apa yang kita kerjakan hari ini? Yang mungkin kita boleh katakan bahwa kita sedang membawa kematian Kristus dalam hidup ini saudara. Kita boleh renungkan saudara ya. Kita boleh renungkan dalam hidup ini supaya sungguh-sungguh kehidupan Kristus menjadi nyata dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh merenungkan sekali lagi arti kematian, kebangkitan Kristus. Kami berdoa Tuhan, tolong setiap kami. Supaya kami bukan hanya mengerti, tapi kami juga boleh berbagian di dalam membawa kematian Kristus dalam hidup kami. Supaya hidup kami ini menyatakan kehidupan daripada Tuhan. Dan membawa banyak orang kembali kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah segala jenis tipuan dalam dunia ini kami bisa pahami. Dan tidak kami ikuti, meskipun itu mungkin sangat menggoda kami. Tapi biarlah satu hati yang sudah Tuhan tebus, keinginan baru yang Tuhan sudah beri. Itulah yang boleh meresponi daripada pekerjaan Tuhan dan firman Tuhan. Berikan kami hati yang baru Tuhan, sebagaimana firman Tuhan. Biarlah kami sekali lagi sungguh-sungguh merenungkan kematian dan kebangkitan Kristus di dalam hidup kami sepanjang usia kami. Dan kiranya Tuhan juga yang menolong kami dalam menghadapi setiap godaan, tantangan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.